Jemaat Tuhan, mari berdiri untuk menghadap Tuhan dan menyembah-Nya serta memuliakan nama-Nya karena kasih setia-Nya besar atas kita. Jemaat Tuhan, mari kita berdoa. Allah Bapa kami, Sang sumber napas kehidupan seluruh umat manusia, yang kami sembah dan puji di sepanjang kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia serta perlindungan-Mu yang tak berkesudahan atas kehidupan keluarga kami. Dengan kerendahan hati, kami memohon kepadamu untuk hadir dan memberkati persekutuan keluarga kami saat ini, dari awal, pertengahan, hingga akhirnya, sehingga persekutuan keluarga ini dapat menjadi kesukaan bagi nama-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Saudara kekasih di dalam Tuhan, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa dalam Kristus Yesus, sumber hikmat dan pengetahuan, firman-Mu akan kami baca dari Alkitab dan merenungkannya. Dengan penuh kerendahan kami mohon, tolonglah kami, anugerahkanlah kami pengertian itu untuk memahami kekayaan firman Tuhan. Dan Roh Kudus kiranya berkenan memampukan dan mendorong kami yang mengerti firman untuk mengerjakannya.
Terpujilah namamu, demi Tuhan Yesus firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bukalah Alkitab Saudara. Pembacaan kita hari ini, Kisah Para Rasul pasal 9, ayat 7 hingga ayat yang ke-9, sesuai sabda guna krida hari ini. Kisah Para Rasul pasal 9, ayat 7 hingga ayatnya yang ke-9. Mari berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan yang berbunyi demikian. Maka termangu-mangulah teman-temannya seperjalanan, karena mereka memang mendengar suara itu, tetapi tidak melihat seorang juga pun. Saulus bangun dan berdiri, lalu membuka matanya, tetapi ia tidak dapat melihat apa-apa. Mereka harus menuntun dia masuk ke Damsyik. 3 hari lamanya ia tidak dapat melihat, dan 3 hari lamanya ia tidak makan dan minum. Demikian firman Tuhan, terpujilah Kristus. Haleluya. Silakan duduk. Shalom Bapak Ibu Saudara. Saya kira tokoh ini sangat saudara kenal, Saulus. Saya sedikit berbagi untuk saudara, kalau mendengar nama Saulus, lalu orang berkata kemudian karena sudah percaya dia diganti Paulus. Enggak juga. Saulus itu adalah nama Ibrani. Saul, itu pernah dengar kan? Lalu karena Saulus ini tidak murni hanya memiliki kewarganegaraan Yahudi, dia juga memiliki kewarganegaraan Romawi, maka orang-orang seperti dia biasanya memiliki 2 nama. Nama berdasarkan asal daerah, namun nama berdasarkan kewargaannya. Maka nama Yunani dari Saulus adalah Paulus, kira-kira begitu. Jadi Saulus lalu kemudian Paulus, dia dari Tarsus. Saya punya catatan Bapak Ibu, sekitar tahun 5 sebelum Masehi, kira-kira dia lahir di Kilikia atau Turki sekarang, itu Kilikia itu. Nah, menarik perhatiannya adalah orang tuanya itu kemudian sekitar tahun 10 sebelum Masehi, keluarga Saulus itu pindah di Yerusalem. Tapi kewarganegaraan papanya itu, walaupun dia orang Yahudi bapaknya, tetapi kewargaannya adalah kewarganegaraan Romawi, dan itu suatu kebanggaan memiliki kewarganegaraan Romawi pada waktu itu. Nah, selanjutnya sekitar tahun 15 sampai tahun 20 sebelum Masehi, Saulus ini kemudian mulai belajar. Nah, ini memang kewajiban Bapak Ibu, anak-anak itu mengelanjak dewasa belajar tentang firman Tuhan, kitab-kitab Ibrani, di bawah pengawasan seorang guru besar yang sangat hebat bernama Gamaliel. Ini luar biasa. Nah, tokoh ini dia beraliran Farisi, sektenya Farisi. Kalau si Saulus ada Saduki toh, tapi Paulus Farisi. Sangat mengenal tentang Taurat dan sangat tahu tentang berbagai tradisi apapun. Dia sangat hebat. Dan sebagai seorang Farisi, dia membela keutuhan dan pengajaran yang ada. Ketika muncul satu sekte baru, yaitu para pengikut Yesus, wah itu persoalan bagi dia. Saya tidak tahu bagaimana jalurnya, tetapi Saulus atau Paulus ini memiliki wibawa yang sangat luar biasa dengan kedudukan majelis Sanhedrin. Kalau saudara membaca Kisah Rasul pasal 7, waktu Stefanus dilempar dengan batu, itu andil ada seorang tokoh muda namanya Saulus. Bahkan berdasarkan surat khusus yang dia minta, diberi wewenang dan kuasa untuk menghancurkan sekte baru, yaitu para pengikut Yesus. Tidak heran kalau Saulus sangat terkenal sebagai seorang pemburu Kristen. Perjalanan ke Damsyik diduga juga salah satu yang paling kuat adalah dalam rangka melakukan misi itu. Nah, di bacaan kita inilah, sayangnya dimulainya di ayat 9 ya, ayat 7, saya berharap saudara membaca dari ayat yang pertama. Ketika perjalanan menuju Damsyik atau Damaskus, wah peristiwa itu terjadi.
cahaya yang cukup kuat, dia jatuh dari kudanya, lalu kemudian ada suara yang sangat kuat mengatakan, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku, bukan gerejaku, aku, karena gereja itu adalah tubuh Kristus. Dia jatuh di situ. Tapi bukan itu yang menarik perhatian saya. Kalau saudara membaca Sabda Guna Krida, dia dikasih judul Siap Diproses Tuhan. Saya mau katakan begini kepada Bapak Ibu, tolong lihat ayat 8 sampai 9, kesian. Ini Saulus ini, pas dia bangun buta. Pas dia bangun, dia buta. Lalu ayat yang ke-9, saking dia susahnya, pengalaman spiritualnya begitu tinggi, nanti saudara akan baca kemudian Saulus akan berkisah. Waktu penglihatan terjadi, dia mengalami trans secara rohani. Dan dia menaik ke tingkat 3 ya, dari sorga. Kalau 3 atau tingkat berapa kalau saudara baca pada peristiwa penampakan itu. Tapi ini kisah pendeknya. Buta, tidak makan 3 hari, sangat lemah, dalam kondisi itu dia sangat sakit. Pertanyaannya sederhana, kenapa dia dibutakan? Kenapa dia dilemahkan? Kenapa kemudian terjadi seperti itu kepada Saulus? Yang pertama, Bapak Ibu, saya mau katakan, jika Tuhan menginginimu, Dia akan menginginimu dengan sangat. Saya ulangi, jika Tuhan menginginimu, Dia akan menginginimu dengan sangat. Tidak ada tempat untuk berlari dan tidak ada jalan untuk sembunyi. Sebab jika Tuhan menginginkanmu, Dia menginginimu dengan sangat. Ini Saulus, ini yang Tuhan buat, bahwa pribadi ini harus diubah, bukan jadi pembantai, tapi pembangun gereja. Langkah pertama untuk itu, dia harus diformat ulang, direset kalau komputer tuh Bapak Ibu, kalau perlu diinstal lagi. Kalau saudara melihat tentang kemampuan penjunan, lalu tembikar itu diolah sampai menjadi sesuatu yang luar biasa dipakai, tanah liat itu digodok. Saya mau katakan dibentuk. Mengapa Saulus buta? Mengapa kemudian dia harus bertemu dengan si Ananias dari Damaskus yang sangat ketakutan, harus doakan ini pembunuh ini? Mengapa? Tahap pertama, ini sangat penting, dibentuk dulu baru mau dipakai. Harus dibentuk dulu, baru kemudian layak sesuai dengan mau dan pola yang Tuhan mau, baru pribadi ini digunakan. Ending terakhir kan saudara bisa tangkap tak? Bahwa kalau saudara membaca kisah para rasul, yang terjadi bukan kisah Petrus dan kawan-kawan yang paling banyak, justru kisah penginjilan Paulus lah yang paling banyak. Dan tokoh ini dikenal sebagai rasul ke-13 yang melakukan penginjilan luar biasa di wilayah-wilayah di luar Yahudi. Dialah yang ke Roma, dia ke Efesus, dia melakukan banyak hal di Korintus, dia mengerjakan sesuatu yang luar biasa. Ketika proses pembentukan selesai, dia kemudian dipulihkan oleh Tuhan melalui Ananias. Pribadi ini kemudian dipakai Allah luar biasa. Saya kira demikian firman Tuhan ditafsirkan bagi kita. Nah sekarang bagaimana kita membawa dalam kehidupan beriman kita? Saya ulangi tadi, jika Tuhan menginginkanmu, Dia akan menginginimu dengan sangat. Tidak ada tempat untuk sembunyi, tidak ada jalan untuk berlari. Sebab kalau Tuhan menginginkanmu, Dia menginginimu dengan sangat. Hal ini saya mau sampaikan kepada siapapun saudara yang turut beribadah di malam hari ini. Bapak Ibu dengar baik-baik, ketika Tuhan memanggil saudara, berarti Tuhan mengingini saudara, dan Dia mau memakai saudara untuk karyanya. Perhatikan baik-baik. Tapi kalau belum sesuai prosesnya, bentuknya belum pas sesuai rancangan Tuhan, saudara harus siap dibentuk. Saudara harus siap diproses sesuai dengan model dan mau Tuhan. Beberapa penginjil besar, saya tidak boleh menyebut nama-nama ini toh, karena sensitif sekali. Para pemburu gereja, para pembantai orang Kristen, silakan saudara googling. Selalu dimulai dengan proses pembentukan dulu sesuai dengan pola, baru dipakai oleh Tuhan. Makanya saya mau katakan, kalau Tuhan mengingini saudara, Dia akan pakai luar biasa. Tidak ada tempat saudara lari atau sembunyi. Para pelayan dengarkan baik-baik. Ketika saudara mengatakan ya dengan segenap hati, melaksanakan panggilan, Tuhan menginginimu.
Tidak ada tempat saudara lari atau jalan untuk sembunyi. Karyakan tanggung jawab itu, karena memang Tuhan mau pakai saudara. Yang kedua, dibentuk itu tidak enak. Dibentuk itu tidak enak. Saulus mengalaminya. Dibentuk itu tidak nyaman, diprosesnya lebih tidak nyaman lagi. Dan Saulus mengalami itu. Dia agung-agungkan semua ilmu yang dia dapat dari Gamaliel, tapi dijungkir balikkan oleh Tuhan, sehingga kemudian luar biasa dia ubah menjadi sesuatu yang baru. Hal kedua saya mau katakan begini kepada saudara. Memang sih, untuk jadi pelayan Tuhan yang luar biasa, menjadi umat yang taat, kita perlu dibentuk. Saya garis bawahi, dibentuk itu nggak nyaman, dibentuk Tuhan itu tidak enak. Jadi sebelum dibentuk, berubahlah duluan. Begitu. Sebelum dibentuk, saudara harus segera menyesuaikan dengan mau dan kehendak Tuhan, supaya sesuai dengan gambar dan rupanya untuk karya keselamatan itu, pembentukan dan pemprosesan itu. Ketiga, harus ada diproses Bapak Ibu, harus diproses, nggak bisa langsung instan. Semua diproses. Paulus diproses, Petrus diproses juga dengan pertanyaan 3 kali, apakah engkau mengasihi aku? Pasca kebangkitan. Semua orang-orang yang dipakai Tuhan diproses juga lebih dulu. Saya mau katakan kepada saudara, barangkali ada saudara yang mengalami sesuatu yang tidak nyaman hari ini. Hal-hal yang kemudian membuat saudara bertanya, kok saya mengalami itu? Barangkali saudara sedang berada di wilayah proses yang Tuhan mau. Barangkali saudara sedang dibentuk secara iman dan mental untuk jadi seorang pejuang yang luar biasa. Saya sudah berusaha, saya sudah melakukan ini dan itu, tetapi gagal. Itu bukan gagal. Barangkali cara Tuhan sedang menggiring saudara, kata Daud, di Goa Adulam, untuk diproses luar biasa, menjadi pribadi juga yang luar biasa. Siaplah untuk diproses oleh Tuhan, siaplah untuk dibentuk oleh Tuhan. Jika kondisi saudara dalam kehidupan beriman tidak sesuai dengan gambar rupa Allah, segera berubah, karena dibentuk itu tidak nyaman. Tapi tujuan pembentukan adalah untuk sesuatu yang besar. Kalau Saulus diproses, kalau Paulus dibentuk, kiranya Bapak Ibu dan saya pun siap untuk dibentuk sesuai dengan mau Tuhan pada target-target mulia yang Tuhan rencanakan. Tuhan berkati Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Amin. Saudara, kita masuk dalam doa syafaat. Mari kita satu di dalam doa, kita berdoa. Kami bersyukur Bapa untuk kasih setiamu yang telah menuntun kami hingga bersama kami boleh melaksanakan ibadah keluarga, berjumpa dengan Tuhan dalam keluarga. Bersama-sama kami menikmati kasih dan setia Tuhan di jarak yang jauh sekalipun, tapi oleh kuasa Tuhan kami disatukan hingga boleh bersekutu saat ini melalui media dan kanal YouTube dalam ibadah. Kami bersyukur bahwa firman Tuhan pula mengingatkan kami melihat kisah Saulus ini sebagai cermin kehidupan, bahwa pada
kondisi-kondisi tertentu perlu ada pembentukan ulang dalam proses yang Tuhan mau, supaya setiap kami yang Tuhan ingini untuk berjalan dalam jalan keselamatan, bahkan dipanggil terlibat dalam karya-karya yang luar biasa, kami sesuai dengan mau dan kehendak Tuhan. Sekarang ajarkanlah kami, hidup kami berpadanan dengan iman kami. Jangan sampai kami dibentuk dan diproses lagi. Sebelum itu terjadi, kami mengoreksi diri, telah benarkah dan sesuaikah pattern yang Tuhan mau untuk kami jalani dalam kehidupan ini. Bapa, terima kasih, kami bersyukur untuk firman Tuhan ini. Pada kesempatan ini hamba berdoa dan menyerahkan semua umat Tuhan yang saat ini sedang mengikuti ibadah. Tuhan mengenal kami dalam hidup rumah tangga dan keluarga kami masing-masing, dalam upaya, pekerjaan, usaha, bisnis, dan berbagai hal yang kami jalani, dalam berbagai target masa depan anak-anak kami, dan berbagai soal hidup yang kami jalani di tiap keluarga, ataupun sukacita iman yang kami dapatkan bersama Tuhan di tengah keluarga. Tidak ada yang tersembunyi di hadapan-Mu saat kami duduk, berdiri, bangun atau berbaring. Engkau Maha tahu. Untuk mereka lah hamba berdoa dan menyerahkan. Jika Tuhan menjumpai mereka dalam keadaan sukacita dan damai sejahtera, sempurnakanlah, dan biarlah nama Tuhan tetap ditinggikan dari tiap milik orang percaya yang sungguh-sungguh merasakan nikmat hidup dan meyakini itu dari Tuhan. Namun jika Tuhan menjumpai mereka ada beberapa yang sedang bergumul, entah karena sakit, duka cita, atau berbagai persoalan hidup, Bapa hamba berdoa dan memohon, kuatkanlah dan teguhkanlah tiap hati dan iman tiap-tiap pribadi ini. Pulihkanlah yang sakit, hiburkanlah yang berduka, dan semangatkanlah setiap kami untuk menemukan jalan keluar di balik berbagai tantangan, pergumulan, persoalan yang kami hadapi dalam keluarga ataupun di kehidupan pekerjaan kami. Namun jika saat ini Tuhan menjumpai beberapa di antara kami yang sedang remuk hati pada berbagai kenyataan terbalik dari apa yang diimpikan, Tuhan hiburkanlah, buatlah mereka semangat lagi untuk percaya masa depan selalu ada di dalam Tuhan. Termasuk saudara-saudara kami yang saat ini sedang bergumul karena berbagai bencana alam yang terjadi di negeri ini. Untuk mereka kami bersatu hati, untuk mereka kami berdoa, Tuhan campurlah tangan, pakailah banyak orang termasuk kami menjadi alat Tuhan menyalurkan berkat-Mu di tengah-tengah pergumulan dan musibah yang dihadapi oleh saudara-saudara kami. Terima kasih Bapa, terima kasih, terpujilah nama-Mu. Ini doa kami, ini mohon hati kami, demi Tuhan Yesus Juru Selamat yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Marilah kita memberi persembahan kepada Tuhan dengan hati, mulut dan tangan kita, sebagaimana yang tertulis dalam Mazmur 116 ayat 12 sampai dengan 14. Firman Tuhan berkata, bagaimana akan kubalas kepada Tuhan segala kebajikannya kepadaku. Aku akan mengangkat piala keselamatan dan akan menyerukan nama Tuhan, akan membayar najarku kepada Tuhan di depan seluruh umat-Nya. Demikian firman Tuhan. Tuhan memberkati kita dan persembahan kita.
Mari berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan untuk limpah kasih dan pemeliharaan-Mu sampai saat ini. Berkati dan kuduskan persembahan yang kami bawakan ini menjadi berkat dalam karya kasih dan kesaksian bagi sesama, bahkan untuk memuliakan nama-Mu di dunia. Dalam nama-Mu Yesus Kristus, Sang Sumber Berkat, kami telah berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, mari kembali dalam kehidupan sehari-hari mengerjakan firman Tuhan yang telah saudara dengar. Bapak Ibu Saudara, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, pengasihan Allah Bapa, persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai kamu sekalian.